Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Immortality. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Pang Han yang berhadapan dengan senior Ye. Diketahui Pang Han telah mengaktifkan kekuatan dari alam rahasianya membuat semua orang sangatlah kaget. Hal ini sangat membanggakan bagi mereka semua yang berada di sekte Yuhua. Orang-orang yang menonton pertarungan ini pun jadi berpikir, apakah Ye Nanxian akan menyerah pada pertarungan ini? Karena dia belum tentu bisa mengalahkan seorang yang telah berada di ranah alam rahasia. Tetapi bagi para penonton lainnya, mereka masih berpikir bahwasannya Ye Nanxian kemungkinan akan memenangkan pertarungan ini karena senjata yang digunakannya adalah gerbang Rashomon. Sedangkan untuk senior Lian dan juga senior Ling Xiao, di sini mereka berdua saling mengobrol kembali, mengira sepertinya taruhan di antara mereka berdua akan dimenangkan oleh dirinya karena Pang Han yang akan menjadi pemenangnya. Jadinya senior Lian pun cukup merasa senang karena hartanya Ling Xiao akan menjadi miliknya. Di atas arena Pang Han mengungkapkan rasa kesalnya kepada Ye Nanxian karena pada awal pertarungan sebelumnya dia terlalu meremehkan dirinya. Bahkan sampai mengatakan Ye Nanxian akan bisa mengalahkan dirinya dengan hanya 3 gerakan aja. Jadinya Pang Han akan membuktikan bahwasannya kesenjangan di antara mereka berdua sangatlah jauh. Ye Nanxian yang mendengar itu sangat marah kepada Pang Han dan ia pun mengaktifkan senjatanya yang dimana setelah itu Pang Han tiba-tiba saja masuk ke dalam sana. Di dalam, Pang Han berhadapan dengan monster ilusi buatan dari Ye Nanxian. Diketahui monster ini dapat tercipta karena pikiran jahat oleh Ye Nanxian. Hal ini pun membuat Pang Han begitu kesal karena ternyata Ye Nanxian memiliki pikiran jahat yang begitu besar. Dan akhirnya pertarungan di antara Pang Han dan juga pikiran ilusi itu pun dimulai. Awalnya Pang Han dibuat gentar dan sampai terpojok, tetapi untungnya Pang Han dapat menyerang balik monster ilusi itu sampai pada akhirnya Pang Han menggunakan teknik naga petirnya, yang akhirnya membuat monster ilusi pun meledak di sana. Setelah itu Pang Han mengincar Ye Nanxian yang berada di belakang dengan Pang Han membantingnya sampai pada akhirnya Pang Han bisa mematikan ilusi dari gerbang Rashomon. Tetapi setelah Pang Han bisa keluar dari teknik ilusi itu, di sini semua orang sangat kaget kenapa monster ilusi yang sebelumnya telah dibuat oleh Ye Nanxian masih berada di atas arena. Padahal ilusinya telah berakhir. Namun tak lama dari itu para monster pun perlahan menghilang, yang kini terlihat Ye Nanxian pun pingsan setelah sebelumnya dihajar Pang Han. Hal ini pun membuat semua orang yang menonton pertandingan sangatlah kaget, karena mereka semua tak menyangka bahwasannya Pang Han akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Mereka semua jadi berpikir juga sepertinya pemenang yang akan mendapatkan juara 1 dalam kompetisi Sanhe adalah Pang Han. Tetapi Ye Nanxian tidak lama kemudian kembali sadar yang artinya pertarungan mereka berdua masih belum selesai. Pang Han pun menemui Ye Nanxian dan menyuruhnya untuk mengakui kekalahannya karena jika tidak maka mereka berdua akan melanjutkan pertarungan ini. Tetapi Ye Nanxian dengan kesal mengatakan bahwasannya ia sampai kapanpun tidak akan mau mengakui kekalahannya. Dirinya tidak akan pernah mau tunduk kepada seseorang seperti Pang Han. Mendengar hal itu pun membuat Pang Han berniat untuk melanjutkan pertarungan dengan menyerangnya, tetapi serangan Pang Han dihentikan oleh gerbang dari Rashomon, yang dimana Ye Nanxian dibawa masuk kembali ke dalam gerbang Rashomon.
Dan setelah itu pun ada suara yang berbicara kepada Pang Han, yang dimana suara itu ternyata berasal dari senior Wang Luo. Senior Wang Luo mengatakan kepada mereka semua dan juga kepada Pang Han bahwasannya pertarungan ini telah usai dengan Pang Han yang telah memenangkan pertarungan ini. Untuk Ye Nanxian akan dibawa oleh senior Wang Luo dengan memasukkannya ke dalam gerbang ras Homon. Selain itu senior Wang Luo memberikan pujian kepada Pang Han karena Pang Han ternyata memiliki bakat yang sangat jenius dan di sini Wang Luo mengagumi hal tersebut. Pang Han pun berterima kasih kepada senior Wang Luo dan setelah itu senior Wang Luo juga berpisah dengan Pang Han. Lalu panatua pengawas pertandingan pun memberikan pengumuman bahwasannya Pang Han lah yang telah memenangkan pertarungan ini. Semua orang melihat ini sangat kagum kepada Pang Han, termasuk orang-orang yang sebelumnya telah meremehkan Pang Han. Bahkan di sini ada beberapa orang yang akan segera ingin berteman dengan Pang Han, karena ini merupakan sebuah keuntungan jika mereka bisa dekat dengan si Pang Han. Tetapi untuk King Wei, ia merasa sangat terheran-heran bagaimana Pang Han bisa menembus ranah dari alam rahasia begitu cepat. Sedangkan untuk senior Lian ia mendapatkan hadiah dari Ling Xiao karena di sini ia telah memenangkan taruhan dengan Pang Han yang telah memenangkan pertarungannya. Setelah itu pun kompetisi kembali berlanjut yang di sini mereka akan memperebutkan juara ketiga yaitu dengan pertarungan antara Ye Nanxian melawan Ling Ya. Tetapi karena di sini Ye Nanxian sebelumnya telah dibawa oleh senior Huan Luo, jadinya di sini Ye Nanxian tidak akan melanjutkan pertarungannya. Yang hal ini juara ketiga akan langsung diberikan kepada Ling Yan. Kemudian pengawas pun mengumumkan bahwasannya pertarungan terakhir pada kompetisi Sanhe untuk memperebutkan juara 1 dan juga juara 2 akan dimulai dengan pertarungan antara Long Xuan melawan Pang Han. Pang Han dan Long Xuan pun mereka berdua sama-sama memasuki arena pertarungan. Tetapi bagi kebanyakan orang yang menonton pertarungan ini menyadari bahwasannya pemenang dalam pertarungan ini adalah Pang Han karena Pang Han telah menerobos ke ranah dari alam rahasia. UR juga menganggap bahwasannya pertarungan ini akan tidak adil bagi Long Xuan karena harus melawan seseorang yang telah berada di ranah dari alam rahasia seperti Pang Han. Tetapi kakaknya UR langsung menjawab bahwasannya Pang Han telah lama menghadapi ketidakadilan. Pencapaian yang telah didapatkan oleh Pang Han sekarang merupakan sesuatu hal yang ia dapatkan atas ketidakadilannya juga. Bahkan sekelas senior Hua Tiandu sudah menjadi musuhnya Pang Han yang dimana Hua Tiandu sekarang telah melewati ranah dari alam rahasia yang sebentar lagi ia juga akan mencapai ranah kelanjutannya. Tetapi tidak lama kemudian tak disangka-sangka panatua tertinggi dari sekte Yuhua datang ke tempat mereka untuk menyaksikan pertarungan di antara Pang Han dan juga Long Xuan. Karena ia juga penasaran siapa yang akan menjadi pemenang di antara kompetisi terakhir dari pertandingan Yuhua ini. Semua murid yang melihat kedatangan dari panatua tertinggi sekte Yuhua pun langsung memberikan hormat kepadanya. Di sana panatua tertinggi dari sekte Yuhua meminta kepada Pang Han dan juga Long Xuan untuk memulai pertarungannya. Sebelum Pang Han dan juga Long Xuan memulai pertarungannya, Pang Han pun bertanya kepada Long Xuan apakah Long Xuan yakin ingin tetap melanjutkan pertarungan ini. Karena dalam pertarungan ini ketidakadilan di antara mereka berdua begitu terlihat dan juga Pang Han tidak ingin menindas Long Xuan. Long Xuan mengatakan dirinya akan tetap menerima pertarungan ini karena Long Xuan juga ingin menerobos ke ranah alam rahasia. Mungkin aja jika dirinya melawan Pang Han, dirinya akan mendapatkan penerobosan juga dalam waktu dekat ini. Jika dirinya tidak bisa mengalahkan Pang Han, dirinya masih mendapatkan keuntungan dengan melawan seseorang yang telah berada di alam rahasia. Pang Han pun cukup senang dengan semangat dari Long Xuan dan di sini mereka berdua pun sama-sama memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Kemudian pun pertarungan antara Pang Han dan juga Long Xuan pun dimulai. Orang-orang yang melihat kemampuan Long Xuan pun sangat kaget karena Long Xuan ternyata masih dapat mengurung Pang Han di dalam kurungan esnya. Di tengah pertarungan antara Pang Han dan juga Long Xuan, terlihat di sini Xiao Ling telah memiliki kesempatan untuk bisa kabur dari Pang Han. Karena dia melihat di sini sudah ada panatua tertinggi dari sekte Yuhua yang dimana panatua ini memiliki kekuatan yang sangat besar.
Xiaoling pun pergi meninggalkan arena pertarungan yang pada saat ini Pang Han masih bertarung melawan Long Xuan. Xiaoling pun tampak pergi ke sebuah hutan dan di sini Xiaoling pun mengatakan alasan kenapa dirinya ingin kabur dari Pang Han. Walaupun sebelumnya dirinya telah membuat janji manis kepada Pang Han, tetapi Xiaoling sadar bahwasannya ia tidak akan bisa menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Jadi di sini Xiaoling akan mencoba untuk bisa segera mungkin menggunakan caranya sendiri untuk kabur dari Pang Han. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.